Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 5 orang, yaitu Nazila Safitri, Amanda Putri, Dwi Maulidia, Nabila Aska, dan Humairah Kaila. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami berupa video wawancara dengan LPPOM MUI, yang dimana wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 3 Mei 2024. Adapun narasumber kami adalah Bapak Agus Wibowo, selaku Direktur LPPOM MUI Kalimantan Barat. Berikut adalah video wawancara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Maulidia. Saya perwakilan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pak, dari jurusan Ekonomi Islam. Ingin mewawancarai Bapak tentang produk halal dan sertifikat produk halal ya Pak ya. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Bapak dulu Pak. Iya, saya Muhammad Agus Wibowo. Ya, saya di LPPOM MUI sebagai direktur. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Kita langsung ke pertanyaannya aja ya. Pertanyaan saya nih yang pertama nih Pak, bagaimana nih menurut Bapak bahwa LPPOM MUI melakukan uji kehalalan produknya? Apa proses yang dilakukan oleh LPPOM MUI dalam memberikan sertifikat halal untuk produknya? Ya, jadi untuk melihat kehalalan produk, maka kita lihat adalah bahwa produk itu diproduksi dari barang-barang yang halal. Dan itu ya satu. Nah, barang yang halal itu bisa dilihat dari mana? Barang yang halal itu kalau memang dia bahan yang memang sejatinya halal, tidak perlu ada sertifikatnya. Tapi barang-barang yang perlu dipertegas dengan sertifikat, maka dia perlu sertifikat. Contoh, ketika ada micin dipakai kan gitu ya, maka MSG yang digunakan itu harus ada sertifikat halal. Kenapa? Karena dia ada proses yang rumit sehingga mewajibkan sertifikasi halal. Tapi kalau Anda punya beras gitu ya, maka beras itu tidak perlu sertifikat halal kan gitu ya. Maka satu, bahan yang digunakan semua halal. Dilihat dari mana? Dilihat dari asal bahan yang memang halal ya. Ada juga dilihat dari sertifikat bahan yang digunakan gitu ya. Terus kemudian apakah cukup bahan saja? Ternyata enggak. Sertifikasi halal itu selain bahan yang digunakan, maka dia perlu adanya kepastian bahwa bahan yang cara membuat produk itu tidak terkontaminasi dengan barang yang haram atau najis. Ya, contoh, ketika seseorang membuat produk kemudian dengan menggunakan bejana yang digunakan itu sudah terkontaminasi najis berat misal, maka kalau dia tidak disucikan, maka produknya itu adalah mutanajis. Produk mutanajis itu jatuhnya adalah haram gitu ya. Jadi itu dilihat. Jadi melihatnya apa? Dengan cara dilakukan audit kesesuaian antara dokumen dengan keadaan di lapangan gitu ya. Gitu. Itu ya menurut Bapak ya. Terima kasih ya Pak ya. Terus pertanyaan kedua nih Pak, bagaimana sih cara mengajukan permintaan uji kehalalan produk kepada LPPOM MUI? Ya, jadi untuk mengajukan kehalalan, maka karena LPPOM MUI sekarang itu adalah merupakan LPH, lembaga penyelia halal, dan regulasi itu sudah di pemerintah, maka pengajuan sertifikasi halal itu melalui BPJPH kan gitu ya. Dengan cara apa? Dengan website di Sihalal ya. Jadi pengajuannya di Sihalal. Nah, namun demikian LPPOM MUI bisa memberikan pendampingan untuk proses pendaftaran kan gitu ya, sehingga kita bisa melakukan proses pendaftaran. Nah, syarat-syaratnya apa? Nah, syarat-syaratnya itu adalah syaratnya itu adalah pengajuan kan gitu ya, kemudian terus kemudian matrik bahan dengan produk, kemudian penyelia halal, kemudian KTP pelaku usaha, ada NIB, nomor induk berusaha kan, kemudian ada SJBH kan gitu ya, dokumen SJBH. Jadi dokumen sistem jaminan produksi halal seperti itu ya.
Oke Pak, ini pertanyaan ketiga nih ya. Apa saja sih syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh produk untuk diuji kehalalannya oleh LPPOM MUI? Ya, tentunya syarat yang dipenuhi oleh produk yang bisa disertifikasi halal itu adalah satu, bahwa produk itu diproduksi dari barang yang halal. Ya. Kemudian yang kedua, produk itu tidak terkontaminasi najis di dalam produksinya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ada lagi nama produk, nggak boleh kemudian nama produk itu menggunakan nama yang tidak memenuhi sesuai dengan aturan syariat. Contoh, menggunakan nama setan, ya, menggunakan nama bir, nggak boleh. Bir 0% alkohol padahal isinya bukan ada alkoholnya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena bir itu sudah berkonotasi dengan sesuatu yang haram, kan gitu ya. Orang bilang bir bintang 0 alkohol, tidak ada alkoholnya, kan gitu ya. Ya memang benar, tetapi itu tidak akan mungkin memenuhi syarat sertifikasi. Kenapa? Karena nama, bentuk, aroma, rasa babi nggak boleh, gitu kan. Jadi seperti itu. Kenapa? Rasa kalau disesuaikan dengan babi, ya maka kita nggak diperkenankan, kan gitu ya. Jadi itu. Oke, jadi menurut Bapak tuh itu aja syaratnya ya Pak ya? Ya, itu syaratnya ini bukan syarat pengajuan loh ya. Syarat produk bisa tersertifikasi loh ya, gitu ya. Ya, dan di fasilitas yang tidak memungkinkan terkontaminasi, gitu ya, yang dikhususkan. Terus? Nih Pak, pertanyaan keempat nih Pak ya, bagaimana sih LPPOM MUI itu melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap produk yang telah disertifikasikan halal? Ya, jadi sekarang yang melakukan pengawasan tidak hanya deregulasi itu, tidak hanya LPPOM MUI, kan gitu ya. Jadi LPPOM MUI, bagaimana LPPOM MUI melakukan pengawasan? Satu, kalau ada produk yang memang berisiko tinggi, biasanya kita akan lakukan pengawasan ya. Jadi kalau dulu setahun sekali, kan gitu ya. Kemudian kalau ada laporan bahwa ada produk yang tidak ada yang laporan produk yang bermasalah, maka kita akan lakukan pengawasan, kan gitu ya. Pengawasan yang namanya pengawasan tidak terjadwal, gitu. Dan juga di LPPOM MUI itu kita mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan self assessment, gitu ya. Jadi audit internal yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh auditor internal halal, auditor halal internal. Kita kalau sebut sebagai AHI, kan gitu ya, auditor halal internal, atau kalau di istilah undang-undang itu adalah penyelia halal perusahaan. Dia penyelia halal. Ya. Nih ya Pak ya, pertanyaan terakhir nih dari kami nih, apa sih langkah yang diambil oleh LPPOM MUI untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap sertifikasi halal yang diberikan? Ya, untuk meningkatkan kesadaran kita sampaikan, satu, kita bekerja sama dengan beberapa pihak terkait. Kita kerjasama dengan Disperindak, ya, kita kerjasama juga dengan Dinas Kesehatan. Ya, jadi pelatihan UMKM tentang keamanan pangan, ya, itu biasanya dia mengundang LPPOM MUI karena ada kerjasama, mengundangkan LPPOM MUI untuk memberikan materi tentang produksi halal. Nah, terus kemudian kita juga ada kerjasama dengan beberapa media, kan gitu ya, radio, media cetak, kemudian radio tidak hanya satu, ya, itu tentang pentingnya sertifikasi halal, ya. Jadi kalau di radio itu terbit setiap Senin, Selasa, Rabu, ya, 3 kali. Kalau dulu sampai 4 kali atau 4 kali dulu, ya, dulu 4 kali, sekarang 3 kali, kan gitu ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian kita juga lakukan sosialisasi pentingnya sertifikasi halal di anak-anak usia dini. Jadi SD, ya, SMP, SMA itu kita lakukan sosialisasi. Juga ke TK, anak-anak TK PAUD itu kita adakan sosialisasi.
Nah, sosialisasi apakah juga sampai di enggak, kita juga kerjasama dengan beberapa perhimpunan kuliner kan gitu ya. Misal kita lakukan kerjasama dengan PHRI, kita lakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya sertifikasi halal. Jadi banyak yang kita sudah lakukan, termasuk terhadap kita sosialisasi juga ke pelaku usaha yang lain, ya, baik itu diinisiasi oleh pelaku usaha tersebut, perkumpulan pelaku usaha, ataupun kita inisiasi. Udah ya Pak ya. Oke, terima kasih ya Bapak ya atas waktunya ya. Terima kasih juga sudah mau meluangkan waktu buat kita bertanya dan Bapak menjawabnya ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Semoga sukses. Amin. Makasih ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Selain itu, kami juga memiliki dokumentasi dari kegiatan wawancara yang telah kami lakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.